Shalom, shalom semuanya. Shalom Bang Marvel. Shalom Tante Heni. Shalom keluarga Yabes. Shalom saudara semua yang ada di Zoom maupun yang ada di radio. Radio hidup dulu. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu sepanjang hari ini nyata dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu, semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Engkau Allah yang terus memenuhi kami dengan kasih-Mu, dengan hidup-Mu, dan dengan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang berdaulat penuh di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih, biar apa yang kami lakukan itu menyukakan Engkau, menyenangkan hati-Mu, dan Engkau dipuaskan dengan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup menurutku, mengalir dalammu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sekali lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
dengan firman-Mu Tuhan. Sebab setiap hari Engkau menyatakan isi hati-Mu, setiap hari Engkau nyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami, dan Engkaulah jalan kami. Kami mau mengikuti Engkau, kami mau mengikuti jalan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagi. Ku mau terus berjalan, ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagi. Menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya. Mari ada saja dengan pujian ini dari awal. Katakan, mau terus berjalan sesuai firman. Amin ya Tuhan. Hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya. Sekali lagi anak-anak saja katakan, ku mau terus berjalan. Mau terus berjalan sesuai firman. Amin ya Tuhan. Ini kerinduan setiap anak-anak kami. Dalam kekudusan, senangkan hatimu. Engkau yang terus menuntun, memimpin langkah hidup anak-anak kami. Kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu,
dalam kekudusanmu. Sekali lagi katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kaulah yang terutama, ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusanmu, Tuhan, dalam kekudusanmu, Tuhan, dalam kekudusanmu, Tuhan. Kami menyembahmu, kami memujimu, Allah yang kudus, Allah yang layak disembah dan dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak, hanya Engkau Allah yang kami muliakan. Kau yang terutama dalam hidup kami, Kau yang terutama bagi kami, sebab Engkau tujuan hidup kami. Kaulah tujuan kami untuk terus hidup di hadapan-Mu. Tak ada alasan bagi kami untuk berdiam, tak ada alasan bagi kami untuk tak menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Ketika nama-Mu ditinggikan, ketika nama-Mu diagungkan, Kau menarik setiap jiwa datang kepadamu, Tuhan. Haleluya. Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kau bersemayam di atas puji-pujian kami. Diberkatilah Engkau, diberkatilah Engkau dengan sembah pujian, diberkatilah Engkau dengan hidup kami sebagai penyembahan di hadapan-Mu yang menyenangkan dan memuaskan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang nyata dalam hidup kami. Setiap proses demi proses yang kami lewati, kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Semuanya mendatangkan pembelajaran demi pembelajaran dalam hidup kami, supaya kami tidak meninggalkan Engkau, supaya kami terus mengikuti jalan-jalan-Mu, supaya kami terus memandang Engkau di setiap langkah hidup kami. Terima kasih, sebab setiap hari kami sangat membutuhkan Engkau, sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang layak terima pujian, terima sembah dan hormat kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur
Kau sangat baik bagi kami. Pujilah namamu, sukacitamu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan itu. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, betapa dan nikmati kasih-Nya, setianya jangan pernah berubah, peliharaannya. Oh lihatlah
Kami percaya Tuhan, sebab kasih-Mu melimpah di dalam kami. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendah, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kupercaya di segala musim hidup. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Katakan ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk kami Tuhan. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau Allah yang kami andalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Kau Allah yang kami percayai, yang ku percaya di segala musim hidup. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku.
di dalam hidupku, caramu Tuhan, caramu menangkan, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga syaramu. Kalau yang kami lakukan, Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasihku, tak terduga syaramu. Kau Allah yang kami percaya, percaya di segala musibahmu. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musibah. Kaulah yang ku andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di segala musibahmu. Kau yang ku percaya, kau yang ku andalkan, Engkaulah Tuhan, hanya Tuhan. Kami taruh harapan kami kepadamu. kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh terus melihat segala pekerjaanmu yang baru, yang kau nyatakan setiap hari, yang kau nyatakan setiap hari dalam hidup kami. Oh, kami boleh berharap terus kepada karena di hadapanmu hari selalu berlalu. Kami bersyukur, oh, ya malam hari ini kami boleh bersekutu dan boleh menikmati firman Tuhan, makan daripada firman. Karena kami boleh hidup dari setiap perkataan-perkataan. Perkataanmu menyegarkan kami, menyenangkan kami. Perkataan-perkataanmu mencerahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari. Pujilah Tuhan yang terus membawa kami dalam kemenangan. Mari silakan Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami lewat persekutuan. Kau boleh berkata-kata bagi kami. Kami persembahkan tubuh kami, pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami. Kami ini adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami mau berhadapan muka dengan Engkau. Karena Engkau yang berfirman, maka jadilah seperti itu. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Oke. 1, 2. Mana ini orang yang mau foto? Sudah. 2, 3, 1. Baik. Tuhan,
Shalom semua, selamat malam. Shalom Marvel, dari atas dulu. Marvel, shalom. Shalom Pak Tua, salam semuanya. Shalom Tian dan Esther. Salam tulang, salam semua. Shalom. Siapa ini? Keluarga Yabes. Bang Yabesnya nggak kelihatan ya? Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Shalom keluarga Glory. Shalom Pak Lunggu. Salam juga Pak, salam buat semuanya. Shalom Pak Dedi. Shalom semua. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Baik, mari kita mulai saudara ya. Jadi siapkan hati saudara. Karena kita tahu saudara, Tuhan itu selalu baru ya. Setiap kali saudara mendengarkan kata Tuhan itu selalu baru, saudara bisa membayangkan memang. Kalau memang Tuhan itu selalu baru, dia indah. Ya. Jadi saudara bisa melupakan apa saja hal yang buruk atau hal yang ya membosankan sepanjang hari ini atau apa saja ya. Jadi setiap kali saudara ada di dalam hadirat Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh membayangkan memang gitu. Karena apa ya? Itu salah satu cara kita untuk memuji Tuhan gitu. Ya. Karena apa ya? Jadi kita boleh punya iman seperti itu singkatnya begitu ya. Jadi saudara bisa jadi ketika saudara kita ada dalam persekutuan ini, saudara bisa ya lupakan apa saja hal-hal yang buruk gitu. Bisa begitu ya. Karena kan kita itu sedang ada di hadapan Tuhan. Tuhan itu kan indah ya. Tempat tinggal Tuhan itu kan sorga ya. Di dalam Tuhan itu gak ada kegelisahan, gak ada ketakutan, gak ada intimidasi. Dalam Tuhan itu ada kemerdekaan gitu. Jadi setiap kali kita sedang bersekutu, kan setiap Selasa dan Jumat misalnya, dan setiap pagi gitu ya. Nah, jadi saudara bisa punya ekspektasi gitu, pengharapan gitu. Jadi saudara bisa dengan iman melupakan segala hal yang kemarin gitu. Atau sepanjang hari ini apa saja yang terjadi kan. Saudara bisa dengan mudah ketika saudara ada di hadapan Tuhan, Tuhan menginginkan kita itu, ayo lupakan segala keletihanmu sepanjang hari ini. Gitu ya. Iya, sesederhana itu saudara. Dan itu yang disukai Tuhan gitu. Ya, karena memang saudara kita ini hidup dalam proses gitu ya. Dan di dalam proses itu pun Tuhan kan bekerja gitu. Kita kan sering sekali mengalami proses kan, banyak juga kan karena kesalahan kita gitu. Tapi walaupun demikian, karena memang sebetulnya di dalam Tuhan itu nggak ada penghukuman gitu sebetulnya gitu. Karena kita menjauh dari Dialah, maka ada penghukuman. Jadi kalau kita dalam Dia, jadi Tuhan itu unik saudara. Karena kan memang semua Dia yang kerjakan, dari Dia, oleh Dia, bagi Dia gitu. Jadi bagi kita ini sebetulnya adalah ayo tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Gitu. Tundukkan, tenangkan hatimu gitu ya. Dia nggak mengingat segala pelanggaranmu, segala dosamu. Dia nggak mengingat gitu. Jadi buatlah Roh Kudus itu bisa terus bekerja dalam dirimu gitu. Buat dia nyaman gitu. Jadi Roh Kudus itu bisa bekerja dalam diri kita itu
prasyarat utama itu rendahkan hatimu gitu. Sadari kekuranganmu, sadari kelemahanmu gitu. Jadi jangan menganggap dirimu itu sudah mencapai sesuatu gitu. Di posisi manapun engkau berada. Ya, setinggi apapun panggilanmu. Seberapa banyak pun yang sudah engkau kerjakan bagi Tuhan gitu. Sudah, jangan jadikan itu modal untuk engkau kayak bisa tegak berdiri di hadapan Tuhan. Jangan gitu. Itu menyinggung watak Tuhan gitu. Ya. Jadi normalnya kita itu adalah kita itu harus bergantung sama Tuhan. Ya, itu normalnya ya. Jadi ketika iblis mendengarkan ini, kan kita tahu saudara, iblis itu kan tidak jauh-jauh dari kita juga gitu. Dia selalu kan dikatakan firman Tuhan, dia seperti singa yang mengaum-ngaum katanya kan gitu, mengelilingi kita. Dia cari celah gitu. Tentu saudara, dia akan mencoba ketika kita memahami sesuatu, maka dia akan juga membelokkannya, berusaha membelokkannya, tapi tidak kelihatan gitu. Ya. Nah, jadi misalnya ketika dia tahu kalau Roh Kudus itu bekerja kalau kita rendah hati, kalau kita bergantung kepada Dia, kalau kita menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita, gitu kan? Oke? Nah, kadang-kadang dia pakai cara begini, kamu kurang, kamu nggak bisa ini, kamu nggak layak. Nah, itu nggak betul. Karena justru Tuhan itu melayakkan kita. Lalu di satu sisi dia ambil yang apa? Kalau tadi kan dia susupi kita lewat apa? Lewat perkataan intimidasi. Kamu itu memang salah, kamu begini. Dia ingatkan kita. Oke? Ternyata itu nggak bisa. Lalu dia coba cara yang lebih ini lagi saudara. Yang lebih halus lagi. Apa itu? Kamu itu memang anak Allah. Kamu itu memang baik. Nah gitu. Memang wah dia nggak tahu berterima kasih kepadamu. Kamu kan sudah begini. Kamu kan sudah begini gitu kan. Nah dia masuk dari situ. Makanya itu yang membuat Roh Kudus itu undur daripadamu. Gak punya tempat lagi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sangat lembut gitu. Jadi begitu ada begitu ada noda sedikit di dalam diri kita gitu. Ya itu tadi gitu ya. Maka dia itu akan diam. Itu terjadi berkali-kali dalam diri kita, saudara. Jadi sering sekali kita mengalami proses itu, justru itu juga karena Tuhan masih bekerja dalam diri kita. Masih ada proses. Gitu ya. Jadi saudara, itulah keadaan kita sesungguhnya. Makanya saudara, setiap kali kita datang kepada Dia seperti ini dalam persekutuan, mendengarkan firman, makan. Tuhan mau kita itu makan dalam keadaan tenang. Nggak boleh mikirin yang lain. Jadi makanlah yang nggak boleh diganggu, kira-kira kayak gitu. Jadi di dalam hadirat Tuhan harus begitu. Kalau kita itu terganggu dalam kita makan bersama dengan Tuhan, dia itu kayak apa gitu loh, marah gitu loh. Marahnya dalam arti jangan ini ya, jangan pikiran negatif gitu ya. Jadi marahnya itu begini. Aku ada di sini. Kalau aku ada di sini, semua itu harus boleh menikmati segala ketenangan gitu. Kebahagiaan, sukacita gitu. Jadi kalau ada muka yang mukanya muram gitu, didatangi sama dia. Kenapa mukamu muram gitu? Makanya saudara ketika
ketika itu siapa? Elkana kan sama dua istrinya itu kan, Hana dan Penina itu kan. Penina ini terus menyakiti hati si Hana kan istri pertama kan. Si Penina itu kan dia yang bisa melahirkan anak bagi si Elkana ini gitu. Jadi setiap kali dia mendatangi si Hana ini saudara, mukanya itu marah gitu sama si Elkana ini. Sampai Elkana bilang begini, "Hei, apakah aku gak cukup bagimu gitu? Emang aku bisa bikin kamu punya anak gitu?" Enggak loh, Tuhan yang berikan. Tapi walaupun kamu gak punya anak, aku tetap mengasihimu. Jadi tetap kalau misalnya bagian persembahan itu tetap si Hana itu dikasih dua bagian gitu. Kayak dia punya anak gitu. Sampai dia datang kan bernasar sama Tuhan gitu. Ketika dia pada waktu itu kan masih Imam Eli ya gitu kan. Dia mukanya waduh sangat pedih sekali gitu. Karena apa? Dia merasakan seperti itu, Tuhan tidak adil gitu. Jadi ketika dia bernasar, jadilah. Itulah yang membuat dia bersuka cita. Sehingga benar-benar dipersembahkan anaknya itu. Itu pun cara Tuhan juga ya untuk memilih Samuel itu gitu. Jadi benar-benar Samuel itu dipersembahkan gitu. Untuk Tuhan. Jadi benar-benar itu diberikan untuk Tuhan, saudara. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, catat baik-baik, saudara. Ingat baik-baik. Jangan pernah datang kepada Tuhan dengan muka yang muram. Ya, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau harus menyangkali dirimu. Apa yang kau sangkali? Keberadaan dirimu. Kita akan dianggap menyinggung Tuhan kalau kita datang kepada Dia dengan muka yang muram. Iya. Jangan buat masalahmu lebih besar dari Tuhan. Itu sangat menyinggung Tuhan. Bayangkan saja ketika Musa dan bangsa Israel itu ada di tepi laut itu, saudara. Itu Musa itu wajar enggak, saudara? Kalau dia teriak-teriak sama Tuhan, wajar kan? Ketika Tuhan Yesus tertidur di kapal itu, saudara, wajar enggak murid-murid itu panik secara manusia? Wajar kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus marah? Kalau kita punya masalah, datang sama Tuhan. Kita punya beban berat, datang sama Tuhan. Wajar gak kira-kira muka kita itu panjang? Muka kita muram? Wajar kan? Tapi tahu gak saudara? Kebenarannya adalah keputusan ada di tangan kita. Ketika engkau datang kepada Tuhan, mukamu mesti cerah. Seperti saya katakan di awal tadi, ayo datang kepada Tuhan seperti engkau memang masalah harus engkau buang gitu. Ketika kita menghadap Tuhan, kita mesti berpakaian pesta. Ya, boleh lupakan masalah, karena itu masalah kita, bukan masalah Tuhan. Makanya setiap kali saudara, sering sekali saudara, kita menghadapi kalau Tuhan itu gak peduli dengan masalah kita gitu. Tuhan cuek dengan masalah kita. Makanya kadang-kadang dari pihak kita itu kayak terus mengganggu Tuhan gitu loh. Makin kita mengganggu Tuhan dengan masalah kita, makin Tuhan itu cuek gitu. Rasanya kita sudah mau mati. Tuhan tuh kayaknya mau bilang gini sama kita. Emang kalau kamu mati kenapa? Gak ngaruh sama saya. Gitu. Padahal mungkin manusia itu sudah begini. Oh kalau engkau tidak menyembuhkan aku saat ini, enggak lagi Tuhan-Tuhanan. Ya udahlah, sekakmu lah. Jadi kalau manusia itu bilang enggak ada Tuhan,
Itu kamu itu memang bodoh. Mana mungkin bisa nggak ada Tuhan? Emang kamu siapa? Bisa meniadakan Tuhan? Gimana Tuhan ketika aku ini? Ketika aku dalam susah, mana Tuhannya gitu? Jadi kita itu kayak orang bodoh, gitu. Kayak orang apa? Gak ngerti. Seperti itulah ketika kita punya masalah yang berat. Makanya Tuhan bilang gini, ketika dalam keadaan seperti itu, tenangkan hati. Saudara, ada satu yang saya tonton tadi ya. Saya nggak tahu siapa dia, saya muncul aja di wall saya gitu. Siapa yang mau punya penghasilan 1 M tiap bulan? Dia bilang kayak gitu. Gampang, 1 M gampang kali lah. 1 M itu 1 minggu lah, 1 M 1 minggu lah itu katanya. Saya, udahlah jangan 1 M lah, terlalu gampang 1 M, satu bulan terlalu gampang. 10 M lah katanya gitu. Wih, nantang juga. Tahu syaratnya apa? Cuman dia bilang kayak gini, syaratnya itu kamu itu mesti ada, yang paling saya ingat itu lagi nih, kamu berhenti berpikir katanya. Berhenti berpikir lalu berhenti bersungut-sungut katanya. Itu ada satu lagi saudara, tiga poin itu saudara. Manusia harus belajar menerima takdirnya. Lalu dikatakan begini, kira-kira kamu bisa nggak berpikir nggak? Sulit nggak untuk nggak berpikir? Sulit. Saudara, ketika saya renungkan saudara apa yang dikatakan Tuhan, gitu ya, ke saya ketika saya datang menghadap Dia itu, kok mirip ya Tuhan? Kok pas ya? Saya belum cek dia, entah dia itu bukan, saya kayaknya bukan orang Kristen gitu. Karena hanya muncul aja gitu, muncul saya liatin gitu ya. Bagimu uang 1 M besar? Enggak, sangat kecil. 10 M. Tapi saudara, memang betul saudara. Untuk kita tidak berpikir, untuk kita tidak khawatir, itu sulit. Ketika kita ada dalam masalah, kita pasti otak kita ini pasti kita peras. Semakin kita peras, semakin larilah berkat itu saudara. Saudara, ketika saya bilang dulu seperti itu saudara, ketika di khotbah saya bilang, untuk masalah penghidupanmu, engkau tidak perlu iman. Saya ingat marah saudara orang itu di gereja itu saudara. Mungkin sampai sekarang mereka masih marah sama saya. Sampai sekarang saudara mereka tak pernah undang saya lagi. Itu praktek saya saudara. Dan terbukti saudara sampai dengan hari ini. Benar-benar saya tidak perlu memikirkan kebutuhan saya. Semakin kita pikirkan kebutuhan kita, semakin hilanglah kekuatan kita. Semakin jauh pemeliharaan Tuhan dari hidup kita. Iya. Kalau kita bisa menjaga diri kita tidak khawatir aja, kita sudah mengalami satu kita akan cepat sekali bertumbuh saudara. Ketika saudara dari situ saudara akan berani gitu. Makanya sering sekali saudara saya mengucapkan kata-kata mungkin yang menurut saudara, saya kadang-kadang tuh heran kalau saya mengucapkan sesuatu yang bagi saya itu seperti emas, tapi rasanya saudara tidak menangkapnya. Bagi saya itu harta yang luar biasa. Karena saya boleh merasakan ketika mengucapkan perkataan itu. Tapi kadang saya perhatikan gitu, saudara tidak menangkapnya.
Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, dia sampai heran loh sama Filipus. Sekian lama aku bersama dengan kamu, masa kamu belum melihat Allah? Percayakah kamu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Gak pernah percaya mereka pada saat itu, saudara. Mereka selalu heran. Mereka selalu bilang, siapakah orang ini? Sama, saudara. Ketika, saudara, Tuhan terus menunjukkan dirinya melalui saya, saudara. Mungkin suatu saat saudara heran. Sama seperti Tuhan Yesus ngomong kepada Filipus. Seperti itulah saya ngomong kepada saudara. Saya boleh merasakan keheranan Tuhan Yesus. Filipus, sekian lama kamu bersama dengan aku. Kamu belum melihat Bapa. Makanya saudara, setiap kali saudara saya, kalau misalnya sudah sharing gitu ya, saudara lebih tertarik kepada masalah saudara daripada kepada firman Tuhan. Itu sangat mengherankan saya, saudara. Padahal saudara, murid-murid pada waktu sudah melihat mujizat demi mujizat, mereka tetap gak percaya. Sama, saudara. Bukankah saudara melihat semua hal-hal yang sampai dengan hari ini, saudara? Bagaimana Tuhan nyata di antara kita. Bagaimana Tuhan membela setiap perkataan saya. Kalau saudara lebih tertarik muka saudara menjadi murung, saudara misalnya gak datang gitu ya dengan hati yang haus gitu ya. Itu heran lah, saudara. Apakah dunia ini lebih tertarik bagimu daripada Tuhan? Makanya saudara, ketika saya katakan kepada saudara misalnya tadi, ayo, ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, haram hukumnya kalau engkau tidak benar-benar bisa memandang Tuhan. Apa buktinya engkau memandang Tuhan? Hatimu bersuka cita, hatimu berkobar-kobar gitu. Imanmu itu bangkit. Engkau bisa menangkap firman Tuhan sangat jelas. Karena ini masanya. Engkau lebih baik dari zamannya Paulus. Engkau lebih baik dari zaman yang Petrus alami. Sekalipun mereka adalah para pendahulu kita. Kita lebih baik daripada guru kita. Apa yang dialaminya gak sebanding dengan yang kita alami. Dia masih terus mengikut Tuhan dengan pikirannya sendiri. Dia selalu terkesima dengan perbuatan-perbuatan ajaib gitu. Makanya dia berusaha ingin mengalami urapan-urapan yang baru. Kita tidak perlu seperti itu. Bagi kita itu mah biasa. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Itu bukan sesuatu yang Yesus sedang tidak membanggakan dirinya di situ. Yesus sedang mengatakan kalau Allah itu ada di mana-mana. Kalau aku mengatakan aku tinggal dalam Bapa dan Bapa dalam aku, perkataan itu mengikat Bapakku. Karena memang Bapakku yang bilang. Jadi Yesus itu percaya kalau dia itu anaknya. Itu loh. Karena cerita dari mamanya, saudara. Ketika mama saya cerita sama saya. Dulu gak pernah cerita sama saya. Ketika saya dulu full time gitu sudah gak pernah cerita mama saya. Tapi ketika saya mulai mendoakan orang, dilihat dia sendiri. Lalu dia katakan kepada saya. Dulu saya pernah bilang sama Tuhan. Saya pernah nazarkan seseorang anak saya kepada Tuhan. Dan kita tahu. Nazar itu adalah anak sulung, saudara. Itu firman Tuhan. Saya tangkap dalam hati saya. Berarti tanpa sadar mama saya sudah persembahkan saya sama Tuhan. Sama seperti Hana mempersembahkan anaknya Samuel kepada Tuhan.
ketika masih dalam kandungan, ketika belum jadi anaknya itu, saudara. Dia persembahkan. Itu saudara, itu pengertian-pengertian dalam pikiran saya itu berkembang, saudara. Oh ya? Makanya ketika saya mencoba memahami perkataan Tuhan Yesus, ya dia mengatakan apa adanya. Dan dia gak perlu membanggakan diri. Dia sedang tidak mengatakan akulah Allah itu, tidak. Justru dia sedang mengakui kedaulatan Bapaknya. Makanya dia berani berkata, barang siapa berani mengakui aku di depan umum, aku akan mengakui dia di depan Bapakku, katanya. Oh, mengakui Tuhan di depan umum bukan kayak gini. Aku percaya Tuhan Yesus. Nggak begitu, saudara. Benar nggak engkau menjadi saksiku? Beranikah engkau, mengertikah engkau apa yang kau ucapkan? Beranikah engkau menghidupi aku? Beranikah engkau mempercayai kalau aku hidup dalam kamu? Beranikah engkau menghidupi cara seperti itu? Kalau engkau berani, kalau engkau punya iman seperti itu, maka aku akan mengakui engkau di hadapan Bapakku. Ya, saya tahu Tuhan menyelidiki hati saya. Saya sudah katakan sama Tuhan. Setiap kali saya mengatakan sama Tuhan, kau tahu kan Tuhan? Siapa yang mungkin bisa percaya kepada engkau dengan cara seperti ini? Siapa yang berani berkata, aku sudah melihat Tuhan? Siapa yang berani berkata, Tuhan sudah menampakkan diri? Siapa yang berani berkata, Tuhan sudah datang kedua kali? Ada yang berani? Takut dikatakan sesat. Adakah para nabi mengatakan, bisa mengatakan seperti yang Yesus katakan? Mana ada yang berani? Kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tak ada. Tapi kenapa berani Yesus mengatakan itu? Perenungan dia sejak dia mulai menyadari ketika mamanya itu bicara. Iya, dia percaya. Ketika dia ada di bait suci, dia mulai melihat orang-orang bertanya kepada dia. Dia bisa menjelaskan sangat gamblang. Orang sangat heran. Makanya ketika mamanya panggil dia pulang, ngapain sih? Kenapa sih kamu menyusahkan kami? Ibu, apakah kalian tidak tahu kalau aku harus di rumah Bapakku? Perkataan itu sudah benar-benar sudah menghantam hatinya Maria. Tapi saudara, memang dia masih pulang karena belum waktunya. Belum genap. Sekarang, sesudah kita itu menerima Tuhan yang Maha Kuasa, beranikah engkau mempersembahkan dirimu untuk Tuhan? Beranikah, maukah engkau disempurnakan oleh firman-Nya? Relakah engkau? Relakah engkau mau dijadikan Dia menjadi perwujudannya? Maukah engkau? Ya. Di setiap kali saudara mendengarkan setiap perkataan, ayo lakukan sedikit demi sedikit, terapkan. Setiap kali rasanya engkau malas gitu ya, kalau mau bersekutu, malas bangun gitu, berat rasanya, lawan. Itulah korbanmu. Gak banyak yang diminta dari engkau. Kasih perhatianmu. Harus punya iman. Tuhan ada di sini. Kalau enggak, aduh, kasihan sekali. Saudara, kalau orang di luar tidak dipedulikan sama Tuhan, saudara, percayalah. Tapi kalau orang yang di sini, sudah engkau ada di sini, tapi engkau enggak melihat Tuhan, engkau lebih kasihan daripada orang di luar sana.
Hanya orang di sini yang bisa menyinggung Tuhan. Di luar ini orang gak bisa menyinggung Tuhan. Karena apa? Tidak dipedulikan. Saudara tidak akan pernah tersinggung dengan orang yang tidak engkau pedulikan. Tidak akan pernah tersinggung. Tapi kalau engkau memperhatikan orang, engkau mengasihi dia, lalu dia menyinggungmu, engkau akan sangat tersinggung. Karena apa? Engkau sudah menganggap dia saudaramu. Seperti itulah Tuhan. Maka kandidat untuk bisa menyinggung Tuhan adalah kita. Makanya kita di sini dilatihnya. Tapi ingat saudara, kita itu bisa benar-benar merdeka karena disinilah kita benar-benar merdeka, bahagia. Kita segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan, disediakan. Hidup kita paling enak saudara. Kita dipelihara oleh Tuhan. Engkau gak perlu khawatir untuk kehidupan anak-anakmu. Dia sudah siapkan semuanya. Justru ketika engkau memikirkannya, malaikat-malaikat itu berhenti melakukan pekerjaannya. Tapi ketika engkau semangat, lihat dibukakannya semua, ditunjukkan kepadamu kerajaan sorga itu. Here I am. Tuhan pasti menunjukkan upahnya kepadamu. Apapun keadaanmu, jangan takut. Dalam semalam, Tuhan bisa mengubah yang harusnya kelaparan menjadi berkat, saudara. Dalam satu malam. Iya. Tadinya saudara bangsa itu dalam kelaparan, saudara. Bangsa Israel itu pada waktu itu. Karena mereka habis dijarah. Mereka gak punya apa-apa. Tapi pada waktu itu saudara, nabinya mengucapkan firman Tuhan. Dan itu terjadi dalam satu malam. Ya. Jangan pernah percaya dengan keadaanmu, rasanya engkau terpuruk. Jangan pernah percaya. Engkau mesti lebih percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sampai diliputi masalahmu, engkau mesti bertobat gitu. Engkau mesti menangis sama Tuhan. Karena engkau dengan memikirkan masalahmu, engkau sedang menganggap Tuhan itu tidak ada, saudara. Iya. Ketika engkau bersungut-sungut, kenapa itu sangat menyinggung Tuhan, saudara? Ketika engkau membandingkan dirimu dengan orang lain, enak kali hidup mereka, padahal kayak gini. Lalu engkau bandingkan dirimu, aku sudah susah-susah, aku sudah sungguh-sungguh, kok makin susah. Itu sangat menyinggung Tuhan, saudara. Enggak. Tenangkan hatimu. Engkau lebih bahagia dari orang paling bahagia di seluruh dunia ini. Sekalipun mungkin teman-temanmu rasanya dia punya segalanya. Saya mau bilang sama saudara, engkau lebih berbahagia dari orang yang paling berbahagia di dunia ini. Engkau mesti percaya firman itu. Itulah kehidupanmu. Jangan hidup di luar firman itu. Jangan pernah merasa engkau lebih rendah daripada orang yang paling tinggi. Makanya saudara, ketika Daud itu melihat Goliat, orang-orang Israel itu takut gitu ya. Daud itu sangat marah gitu. Iya. Dia dalam hatinya itu bergelora. Buruk kali semua orang ini. Iya, dia gak peduli si Goliat itu besar dan badannya kecil, dia gak peduli. Saudara harus bisa merasakan seperti itu. Seperti itulah saya ketika saya melihat saudara. Ketika orang tidak hidup seperti yang dikatakannya. Itu saya merasakan kemarahan itu.
Nggak bisa kayak gini kan. Seperti itulah saya katakan bersama pemimpin kita itu. Saudara. Iya. Kamu munafik, kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu bukan hamba Tuhan. Makanya ketika saya berani katakan kamu bukan bapakku. Iya. Yang saya benci iblis yang merusak dia. Iya. Jadi kalau seseorang itu sombong, dia merasa dirinya itu harus dipuja-puja gitu. Itu iblis, saudara. Jadi kalau kita itu merasa kita itu tidak bisa sederhana, tidak bisa menderita gitu. Kita rasanya bersungut-sungut ketika kita menderita. Itu iblis. Itu bukan pikiran Kristus. Itu pikiran iblis. Yang benar adalah ketika kita harus diizinkan mengalami keadaan tidak baik. Yang dilihat Tuhan adalah, apakah kau bisa tersenyum? Apakah kau bisa melihat aku? Tapi yang lebih parah lagi, saudara. Ketika kita itu bahagia, kebahagiaan itu sampai membuat kita tidak bisa datang sama Tuhan ketika kita dalam keadaan lemah. Iya. Kalau dalam keadaan menderita kita datang sama Tuhan, iya mungkin kita bisa datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Tapi memang karena kita pengen keluar dari masalah kita itu. Sekarang gantian. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, hidup dengan berkat yang melimpah, bisakah kita datang kepada Tuhan persis seperti ketika kita kekurangan? Bisa nggak? Bisakah engkau datang setiap pagi kepada Tuhan, walaupun rasanya engkau nggak punya masalah, tapi tingkat kehausanmu sama ketika engkau punya masalah? Sama nggak? Bisa nggak saudara itu terlatih setiap hari? Jangan ketika sudah ada masalah baru engkau datang sama Tuhan. Akan nanti ada tiba masanya, saudara. Ketika masalah datang beruntun, saudara, engkau tidak siap. Ya. Tawar hati datang, saudara. Putus asa datang. Oh, itu saudara dari utusannya iblis itu, saudara. Masalah-masalah yang rumit datang, itu utusan iblis semua. Belum selesai masalah yang satu, datang masalah berikutnya. Itu utusan iblis. Seperti itulah iblis mencoba menghancurkan imannya Ayub. Lihat kan, beruntun kan. Saudara, Ayub tidak pernah mimpi akan mengalami hal seperti itu. Makanya kita nggak perlu memimpikan keadaan kita seperti Ayub. Hidup kita tergantung kepada apa yang ditakdirkan Tuhan sama kita. Takdir setiap manusia berbeda-beda. Tapi tidak ada di antara takdir itu yang boleh kita katakan, oh kok takdir dia lebih baik. Tidak. Karena hidup itu ada siklus. Karena Tuhan itu adil. Apakah saudara tahu? Bukankah saudara melanjutkan hidup yang sebelumnya? Apakah engkau tahu bagaimana dulu nenek moyangmu hidup? Apakah engkau tahu engkau harus membayar segala kesalahan nenek moyang? Tetapi ketika engkau bawa dirimu kepada Tuhan, berarti engkau bawa nenek moyangmu kepada Tuhan. Iya dong. Jangan ulangi kehidupan mereka. Ubah sejarah hidup mereka lewat hidupmu. Disitulah mereka bersuka cita melihat harimu. Disitulah mereka mengalami kelepasan
Ketika engkau berani memandang kepada Tuhan. Makanya Tuhan, dia sangat menegur tentang adat istiadat kebudayaan, saudara. Iya. Lihat bagaimana mereka cuma mengulangi semua. Dan lihat, mereka tidak punya masa depan. Hanya orang yang mendengarkan firman Tuhan zaman sekarang yang punya masa depan. Jadi engkau punya masa depan. Jangan pernah anggap dirimu, saudara, lebih hina daripada orang lain. Jangan pernah memuji orang lain dengan apa yang dimiliki dia. Jangan pernah mengatakan, oh berbahagia mereka. Dia saudara, setiap kali saudara, Tuhan berhadapan dengan orang yang merasa dirinya ini, saudara. Lihat ketika melewati bait suci itu, saudara. Murid-murid kan bangga sekali dengan bait suci itu. Langsung Tuhan mengatakan yang negatif. Iya. Selalu diubahkan dia faktanya, saudara. Ketika ada orang kaya yang punya lumbung yang besar itu, saudara. Lumbungnya itu makin hari makin penuh gitu. Tuhan bilang apa, saudara? Ketika orang itu mengatakan, tenanglah engkau sekarang hai jiwaku, karena kau akan terpelihara dengan segala kekayaan ini. Lalu Tuhan berkata, kalau hari ini nyawamu diambil. Iya, saudara. Jadi setiap kali saudara melihat orang-orang mungkin yang merasa ini sekali dengan kekuasaannya dia gitu ya. Dengarkanlah Tuhan bicara apa tentang orang itu lewat mulut saudara. Iya. Setiap kali kalau saya menyaksikan orang-orang yang kalau ngomong di di media gitu ya, rasanya gitu. Saya itu ketawa saudara. Kayak gini ya. Orang-orang bodoh itu kayak gini. Dia pikir dia akan terus punya kuasa. Dia pikir dia sudah hebat sekali. Dia pikir dia dewa. Cukup satu patah kata loh, Tuhan bilang. Iya. Cukup saudara katakan satu patah kata saja. Hari ini juga engkau turun dari situ. Turun deh. Itulah artinya Tuhan memerintah. Baik. Mari kita lihat firman Tuhan. Oke, lihat ya. Dengan kata lain, jadi saya baca dulu dari atas ya. Nanti kalau nggak dibaca di atas, lupa lagi kita. Kenapa muncul yang di bawah? Tidak memiliki pekerjaan Tuhan, bila batinmu kering dan tandus, bila engkau berdoa kepada Tuhan tetapi tidak memahami apapun, perhatikan ya. Dan saat engkau makan dan minum firman Tuhan, engkau tidak dicerahkan atau diterangi. Dengan kata lain, bila engkau telah ditinggalkan oleh Roh Kudus dan engkau tidak dapat merasakan Tuhan, maka banyak hal terjadi pada dirimu yang berasal dari pencobaan iblis. Itu ciri-ciri kalau seorang ditinggalkan oleh Roh Kudus. Kira-kira saudara takut gak ditinggalkan Roh Kudus? Ada orang yang biasa loh mendengarkan perkataan ini.
Bagi orang rasanya biasa, nggak peduli. Karena mereka belum pernah ngerti apa artinya ditinggalkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus pernah mengalami itu, saudara. Sampai dia benar-benar, saudara, itu stresnya tinggi, saudara. Itu harus dialaminya. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Apalagi terakhir kali, saudara, ketika Bapa memalingkan wajahnya dari dia. Itu harus dialaminya. Sekarang kira-kira, gentar gak engkau ketika engkau mendengarkan firman? Kalau engkau ditinggalkan oleh Roh Kudus, apa engkau gak takut gitu? Saudara, Tuhan tinggal bilang begini loh. Gak peduli. Mungkin entah 1000 tahun, entah 10.000 tahun, engkau tidak bisa lagi berjumpa denganku. Tahu gak saudara? Sekali dia ngomong itu, maka kita akan mengalami kengerian 10.000 tahun. Iya, saudara. Saudara ingat berapa tahun si Nebukadnezar itu, saudara, jadi binatang gitu, jadi kerbau di hutan, makan rumput dari seorang raja. Karena kesombongannya, saudara. Ketika dia lihat kerajaan, dia bangga sekali dengan kerajaan itu. Tiba-tiba, saudara, dia nggak punya pikiran manusia lagi. Tiba-tiba saja, saudara, dia dimasuki oleh roh kerbau. Kerbau yang hidup di dalam dia. Tubuhnya manusia memang, tapi pikirannya pikiran kerbau. Tiba-tiba saja, saudara, yang suka dia makan itu rumput, saudara. 7 tahun. Setelah lewat 7 tahun, tiba-tiba kembalilah pikiran manusia ke dalam dia. Itu hukuman. Saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, saudara gentar. Iya, saudara. Satu patah kata saja itu pasti terjadi. Saya dulu, saudara, ketika saya mendoakan orang itu, tahu gak saudara? Sedikit pun tidak ada saya gentar mau saya memasuki tempat apapun. Ya. Pada waktu pergi pelayanan ke Padang kemana gitu, dalam pikiran saya, saudara, tidak ada satu ketakutan sedikit pun. Karena saya melihat Tuhan. Karena Tuhan bilang berkali-kali, kalau engkau terus punya seperti ini, takut akan gini, aku melindungi engkau. Makanya ketika dia bilang berhenti, saya taat berhenti, saudara. Karena kalau Tuhan sudah bilang kayak gitu, kita terus melakukannya, Tuhan sudah meninggalkan kita. Yang ada akan kekacauan. Karena apa? Tuhan tidak melakukan mujizat lagi. Gak ada gunanya saya melawan Tuhan. Iya. Tahukah saudara? Setiap perkataan yang kita dengarkan, itu punya otoritas yang luar biasa. Jadi ayo gitu. Ini kerajaannya. Yang bangun ini, kerajaan ini Tuhan, bukan manusia. Saudara, untuk memasuki tanah perjanjian, Tuhan harus tunggu mati semua dulu di padang gurun. Ya. Saudara mulai lihat bagaimana Tuhan memakai anak-anak kita. Bagaimana cepatnya mereka menjadi dewasa.
orang-orang yang lahir di padang gurun. Itulah yang memasuki tanah perjanjian. Semua yang lahir di Mesir harus mati di padang gurun. Ya. Oh, kita nggak bisa. Anak kita nggak kayak gini. Enggak. Karena itu bukan anak-anakmu. Walaupun engkau yang melahirkannya. Itu anak-anakku. Mau bilang apa kita? Maukah saudara tetap mau dipakai olehnya? Maukah engkau mempersembahkan waktumu ini kepada Tuhan? Hidupmu itu kepada Tuhan. Ayo berikan gitu. Maka kehidupannya akan mengalir terus dalam hidupmu. Ya. Berlimpah-limpah. Jangan pernah bersungut-sungut tentang keadaanmu hari ini. Sebagaimana Roh Kudus bekerja, iblis juga selalu bekerja. Roh Kudus menjamah batin manusia, sedangkan pada saat bersamaan iblis mengganggu batin manusia. Lihat, ketenangan kita yang diganggu dia. Bagianmu apa? Engkau mesti menjaga batinmu ini tenang. Jangan biarkan masalah apapun. Ya, sekalipun itu masalah yang kau buat. Setiap kali engkau datang kepada Tuhan, engkau mesti bisa tenang. Kalau engkau nggak bisa tenang, tinggalkan usahamu. Makanya ketika saya ingat sekali itu saudara. Ketika Tuhan bilang, bisakah kamu datang kepada aku? Itu masalah itu jadi berganti. Iya. Saudara kan masih ingat kan? Ketika abang saya meninggal, kakak saya meninggal. Lalu abang saya meninggal. Waktu itu saudara saya enggak. Sampai itu saya nggak sanggup pergi ke sana. Lama sekali rasanya. Saudara. Beruntun. Istri saya di rumah sakit yang satu. Anak saya di rumah sakit yang satu. Iya saudara. Kau ingat semua itu saudara. Rumah saya belum terbayar. Belum lagi ruko kita. Nunggak 6 bulan. Coba saudara. Gimana caranya? Begitu masalah seperti itu. Saya datang sama Tuhan. Tuhan bilang lagi. Bisakah kamu datang kepada aku tanpa bawa masalah? Cobalah saudara. Apa yang saudara lakukan kalau kayak gitu saudara? Bukankah saya harus berani melawan gagasan yang ada di pikiran saya selama ini? Bukankah hanya saya yang mendengarkan suara Tuhan itu? Adakah orang lain yang mendengarkan perkataan? Tidak ada. Apakah saya bisa minta pendapat orang lain? Apakah suara itu suara Tuhan? Gak bisa. Makin runyam kalau saya tanya orang lain. Karena apa? Tuhan sedang ambil alih hidup saya. Kalau orang mencoba membantu saya, apakah bisa? Tidak bisa. Makanya saudara, spontan saya katakan, bisakah kamu datang kepadaku tanpa bawa masalah? Oke. Iya saudara, saya jawab kayak gitu. Dan saya lakukan. Iya. Itu benar kayak saya tantang Tuhan. Oh gitu. Ayo. Ketika didesaknya saya untuk full time lagi kembali lagi. Ketika anak saya yang paling kecil baru umur 1 tahun saudara. 2011. Bulan 12 itu. Ya.
Artika join masih umur 4 tahun. Disuruh full time. Macam mana saudara? Apakah saya bilang, oh itu bukan suara Tuhan? Bisakah saya bilang kayak gitu? Atau saya minta pendapat orang lain? Pendapat hamba Tuhan yang hebat mungkin. Atau saya minta pendapat saudara-saudara saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi silahkanlah caramu. Aku gak tahu caranya gimana. Mana masuk akal saudara? Dari mana kita hidup? Apa yang mau saya andalkan? Oh, saya belum seperti beberapa tahun kemudian saya bisa mendoakan orang. Tidak ada yang bisa saya andalkan. Sama sekali. Mau gimana? Pikiran saya saudara. Saya mau hidup. Saya sambil bekerja, saya melayani Tuhan. Itulah pikiran saya. Tuhan bilang, aku tidak butuh uangmu. Gak boleh uangmu masuk di sini. Aku benci keringatmu. Iya. Mau bilang apa? Tapi setelah kita mengikuti Tuhan, coba saudara lihat. Cobalah bandingkan bapak saudara ini dengan bapak-bapak yang hebat itu. Cobalah bandingkan. Kira-kira kalau jabatan mereka diambil dari mereka masih bisa hidup gak? Ketika keadaan mereka jadi nol, ketika jemaat mereka meninggalkan mereka, masih bisa hidup gak? Iya, gitu aja caranya simpel saudara. Tapi bagaimana dengan saudara sekarang? Saudara sudah melewati banyak hal. Ya kan? Tuhan menunjukkan. Oleh karena engkau terus mengikuti Dia. Artinya gak mungkin engkau hidup. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan jagai engkau. Lihat bagaimana imanmu terus bertumbuh. Ayo saudara. Tuhan itu saudara. Setiap hari menyatakan dirinya kepadamu. Ayo saudara. Berikan hatimu. Dia mau menggoncang sekali lagi dunia ini. Lewat hidupmu. Iya saudara. Ayo mulai datang kepada Tuhan. Mulai engkau berdoa kepada Tuhan. Anak-anak kemarin sudah saya ajarin mereka berdoa. Saya ceritakan sama mereka. Bagaimana tahun 1905. Bagaimana anak-anak muda berdoa. Menggoncangkan kota Wales. Ya. Terjadi pertobatan. Tiba-tiba pertobatan aja terjadi. Tuhan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari situ. Ya. Tuhan yang akan memimpin anak-anak kita. Tuhan yang akan membawa anak-anak kita. Ya. Ayo kita para orang tua gitu. Yang sudah hidup di atasnya anak-anak kita. Ya kan harusnya anak-anak kita ini kan anak-anak kita semua. Iya. Mari kita lihat. Kerajaan Tuhan ditegakkan. Ya. Ketika saudara Gideon masih punya pasukan 32.000. Terlalu banyak pasukan ini. Disaring.
Tertinggal berapa? 10.000. Ya kan? Masih terlalu banyak katanya. Yang tinggal berapa? Dari 10.000? 300. Hanya dengan 300 orang itu mereka mengalahkan orang Midian. Dengan apa? Apa mereka pakai senjata? Tidak pakai senjata. Pakai tiupan. Oh, bukan berarti kita harus tiup-tiup sekarang. Gak perlu, saudara. Gak perlu kita beli sangkakala yang kecil itu. Gak perlu. Gak ada gunanya itu. Sudah ganti pekerjaan Tuhan. Ya. Apakah anak kita perlu 2 keliling? Oh, nggak perlu, nggak kayak gitu caranya. Cukup mereka dengan tekun mendengarkan firman Tuhan, belajar, taat. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Jangan lihat, jangan terus mencari, awan sebesar telapak tangan gitu. Jangan. Jadi sebagaimana Roh Kudus bekerja, iblis juga terus bekerja. Kalau Roh Kudus itu menjamah batin manusia, kita jadi tenang. Nah, iblis itu membuat hati kita tidak tenang. Nah, gitu ya. Jadi kalau hati saudara tidak tenang, ayo tenangkan hati. Jadi waktu kita menenangkan hati kita, kita sedang melawan iblis. Itu sesimpel, sesederhana itu sebetulnya. Kalau kita bersalah, ya, apa yang bisa kita lakukan kecuali kita ingat pengorbanan Tuhan gitu. Gak ada gunanya kita nangis-nangis terus minta ampun, gak ada gunanya. Cukup terima pengampunan Tuhan. Dan nanti kalau ada keadilan Tuhan untuk menebus kesalahan kita, terima gitu loh. Jangan bersungut-sungut. Hukumnya begitu gitu. Jadi kita mesti punya kekuatan untuk melewati hidup kita. Kekuatan itu hanya ada dalam ketika kita tenang. Iblis itu suka nuduh kita, ingatkan terus kesalahan kita. Sehingga kita jadi minta ampun terus gitu. Kapan selamatnya kita kalau kita minta ampun terus? Tuhan itu tidak pernah mengingat kesalahan kita. Lalu kita coba mengatakan, Tuhan selalu mengingat kesalahan kita. Lalu kalau kita datang sama Tuhan, yang kita ingat, wah dia tahu semua kesalahan saya. Dia nggak menerima kita seperti itu. Yang dia lihat ketika kita datang kepada Tuhan, adakah iman dilihatnya? Adakah firman Tuhan kita punyai? Itu loh yang dilihat dia gitu loh. Adakah kerendahan hati dilihatnya? Adakah kita merasa diri kita itu kayak tidak pernah adakah ditemukan dalam diri kita itu kayak kita ini nggak tahu apa-apa gitu loh. Makanya kita datang sama Tuhan, makanya kita belajar gitu loh. Kita nggak merasa sudah tahu. Itu rendah hati namanya gitu loh. Kalau kita sudah merasa tahu, aku tahu itu, nggak bisa lagi masuk kayak gitu saudara. Udah pernah aku dengar itu, itu sombong namanya, itu tertipu namanya. Tapi nggak bisa dibuat-buat juga. Makanya setiap kali saya menceritakan kepada saudara cerita-cerita tentang hidup saya dulu, itu saya menceritakannya itu selalu baru. Semakin lama semakin jelas dia menceritakannya. Dan saya merasakan kehidupan ketika menceritakannya kepada saudara. Karena semakin jelas saya lihat Tuhan hari ini ketika menceritakan kepada saudara. Itulah hidup saudara. Dan firman Tuhan itu hidup. Ya. Akan tetapi pekerjaan Roh Kudus mengambil posisi terdepan
Dan manusia yang berada dalam keadaan normal bisa menang. Ini adalah kemenangan pekerjaan Roh Kudus atas pekerjaan iblis. Karena ceritanya kan dia pencipta. Jadi iblis itu pun ciptaan. Kan gitu kan? Kan dia menjadi seperti itu kan atas pilihannya sendiri. Makanya diadakan pemisahan antara Tuhan dengan iblis. Gitu loh. Ya kan? Kalau dia berkata dusta, itu dari dirinya sendiri. Aku tidak sangkut paut dengan itu. Nah, itu kebenaran. Supaya jelas gitu. Tapi dalam hal ini ketika dia bekerja, dia berada di depan katanya gitu. Makanya kita ini bisa menang. Dan kemenangan ini adalah kemenangan pekerjaan Roh Kudus, bukan kita. Coba lihat saudara. Betapa indahnya hidup kita saudara. Iya kan? Adakah yang dituntut Tuhan lebih daripada ketaatan yang sederhana? Nggak ada kan? Kenapa saudara setiap hari kalau saudara mendengar perkataan-perkataan ketika saya berkata kepada saudara, kenapa saudara bisa merasakan satu kemerdekaan? Kenapa saudara bisa merasakan sesuatu yang baru setiap hari? Manusia nggak mungkin bisa bikin seperti itu saudara. Tapi Tuhan bisa. Itulah bedanya Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang itu dengan Tuhan yang sekarang. Sekalipun mereka menyebut entah apalah itu pasnya namanya Tuhan itu. Dan saudara bisa membuktikan sendiri lewat batin saudara. Adakah di antara setiap perkataan ini saudara? Adakah yang membuat saudara itu tidak punya pengharapan? Atau bukankah semua perkataan ini benar-benar membuat saudara itu terbuka, kayak saudara punya wawasan yang baru gitu? Bukankah begitu? Ketika saudara mendengarkan perkataan ini? Ya enggak? Apakah rasanya hati saudara seperti ini loh? Saudara itu kayak, kita itu kayak seperti ini. Kita itu kayak seperti menemukan sesuatu kayak dunia baru gitu loh. Dimana rasanya kita itu dipenuhi dengan hikmat yang luar biasa gitu loh. Kayak kita memasuki satu kerajaan, satu tempat, di mana tempat itu tidak ada yang bisa membangunnya. Karena di sini gelora hati kita ini bergelora luar biasa. Kita seperti memasuki satu tempat yang tak ada di dunia ini. Tempat apa itu? Keindahan seperti apa ya? Ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini. Oh saudara, ketika saya itu sudah mengatakan begini kepada orang-orang. Tahu nggak Pak, Bu? Hidup saya ini ya, saya sudah persembahkan kepada Tuhan. Jadi, kalau Bapak kasih saya segelas, ketika saya ngomong sama janda, saya masih ingat itu, segelas aqua gelas itu saudara. Waktu Bapak kasih saya aqua segelas ini, saya langsung praktekkan di depan dia. Bapak sedang memberikan kepada Tuhan. Dan Bapak tidak pernah kehilangan. Dia mualaf gitu. Malah kan pasti pernah dia tahu tentang ajaran apa kan, pasti pernah dia ikut sekolah minggu dulu kan, pasti pernah dia dengar firman Tuhan. Enak saudara ngomong. Bapak tidak pernah kehilangan upah. Itu pasti terngiang-ngiang. Kan tak lama setelah itu kan dia pensiun kan. Pasti perkataan itu terngiang-ngiang ketika dia mau mati. Iya, ketika rasanya itu pensiun kan masa yang paling sangat menderita bagi orang. Iya. Tapi dia akan ingat satu perkataan. Tuhan ingin Bapak kembali kepada dia. Itu saya ingat sekali ngomong itu. Oh, saya nggak takut sama sekali ngomong sama siapapun pada waktu itu. Tuhan bilang,
Nanti suatu saat engkau akan ngomong di hadapan presiden sekalipun, engkau tidak boleh gentar. Oh, kalau saya gentar, saudara, oh habislah saya. Iya. Tapi saya jaga hati saya. Kalau suatu saat itu terjadi, saya tidak boleh takut kepada siapapun. Iya. Kepada siapapun saya dibawa, saya tidak boleh mempermalukan nama Tuhan. Iya. Karena saya tahu, walaupun saya tidak perlu takut untuk apa yang saya harus ucapkan kepada orang-orang penting sekalipun. Karena saya tahu, detik saya buka mulut saya, Tuhan akan bicara. Iya, saudara. Makanya setiap kali saudara berhadapan dengan orang-orang, ketika saya melihat itu benar-benar saudara. Kalau orang Batak bilang, dangadong nadul-dul. Nggak ada. Tapi saudara, begitu pelajaran itu selesai, ketika Tuhan suruh berhenti, saya taat. Iya. Saya latih diri saya gitu. Untuk berani, untuk meyakini kalau yang saya dengar adalah suara Tuhan. Kesalahan itu urusan belakangan. Tapi tahukah saudara, setiap kali begitu saya terus mempercayai Tuhan dengan cara seperti itu, boleh saya katakan, dalam hal ini kan guru kita sudah nggak ada. Berarti guru saya tidak perlu lagi setiap kali mengalami sesuatu, tak perlu lagi kita tanya kepada guru kita, karena guru kita nggak ada. Karena pada waktu saya khotbah itu saudara, pas retreat setelah guru kita tidak ada, saya ingat itu saudara. Dia bilang, hambaku Musa telah mati. Itu rasanya saudara, firman itu bagi saya. Saya takut. Saya disuruh jadi pembicara pertama, bayangin. Semua sudah itu di belakang saya. Ya, saya pembicara pertama. Ya. Tapi saudara, sekarang kita menyadari. Sekarang saya menyadari. Itu Tuhan. Dan ketika saya ngomong seperti ini, tidak perlu saudara, saya merasa bangga sekali saudara dengan pengalaman-pengalaman itu, sudah gak perlu. Kalau saya bangga dengan semua pengalaman itu, oh, hati-hati Lin, kamu bisa menyinggung administratif Tuhan. Takut saya saudara. Enggak, saya enggak mau. Tapi saudara, kalau Tuhan suruh saya bicara, saya harus berani. Dan dia itu bela saya saudara. Maksudnya belanya gini, udah, sekalipun kamu salah, karena niat hatimu benar, aku bisa mengubah semua itu. Karena aku Tuhan. Itu kata Tuhan saudara. Makanya saya sangat tenang sekali ketika dia bilang, jangan takut Parlin, akulah perisai. Jadi Tuhan membimbing kita itu kayak gitu. Kalau iblis nakut-nakutin kita, kita takut. Kalau Tuhan bedanya, dia kasih kita itu kepercayaan. Nah, gitu saudara. Iya, dia itu ini sekali saudara. Sekalipun kita salah, enggak. Waktu dia panggil kita, dia panggil ke ruangannya. Waktu kita salah kan, dia panggil kita ke ruangannya. Kita datang maksudnya sama Tuhan. Enggak. Dia itu bimbing kita itu dengan elegan sekali. Hebat sekali. Tidak ada pribadi apapun di dunia ini yang seperti Tuhan itu. Iya. Hebat sekali. Iya. Tuhan kita itu keren sekali. Luar biasa. Kebahagiaan yang kita alami hari-hari ini itu sangat diinginkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Mereka bersuka cita melihat hari kita. Mereka sangat bangga sekali. Orang-orang yang sederhana ini, yang tidak dikenal oleh orang dunia ini, mereka sangat bangga. Yang tidak punya ambisi,
Tapi saudara, mereka sangat punya iman. Kita sangat punya iman untuk melihat Tuhan menyatakan dirinya. Dan pasti Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.